Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran tematik tema 6, subtema 3 dengan materi pertama, tanda jeda dalam puisi. Di dalam membaca puisi, kita memerlukan tanda jeda sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Tanda yang digunakan untuk berhenti saat kita membaca puisi disebut tanda jeda. Di sini ada 3 tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama, garis 1. Garis 1 merupakan tanda jeda yang berarti berhenti sesaat untuk bernafas. Yang kedua, garis 2. Tanda jeda ini berarti berhenti agak lama. Dan yang ketiga, garis 3. Tanda jeda ini berarti berhenti lama sekali. Setelah anak-anak Umi memahami tanda jeda pada puisi, sekarang langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan pada saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama, memahami isi puisi. Sebelum mendeklamasikan puisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu isi atau makna dari setiap bait puisi. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Yang ketiga, memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafasan saat membaca puisi. Intonasi itu berarti tinggi rendah nada. Tempo adalah berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata, sedangkan irama berhubungan dengan panjang dan pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Pelafalan berarti cara seseorang mengucapkan bunyi atau bahasa. Dan yang keempat, memperhatikan mimik. Mimik berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Materi selanjutnya, pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Salah satu contoh dari pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar adalah yang dilakukan oleh peternak sapi. Peternak sapi memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk untuk pohon di sekitarnya. Karena pepohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara di sekitar peternakan. Upaya pelestarian makhluk hidup. Salah satu contoh pelestarian makhluk hidup adalah pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Contohnya seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Sedangkan pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka margasatwa, dan taman nasional. Karya seni, kolase, montase, dan mozaik. Kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang diinginkan. Bahan yang digunakan dalam membuat kolase seperti daun kering, kain, kertas, ranting kering, serta biji-bijian. Montase adalah salah satu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar berbeda yang ditempel pada satu lembar kertas sehingga menciptakan sebuah gambar baru. Gambar-gambar tersebut bisa berupa gambar dari majalah, koran, serta foto. Mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah terbentuk. Bahan-bahan yang dipotong tersebut kemudian disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar menggunakan lem. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kondisi alam. Di sini ada penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia, mulai dari persebaran hasil pertanian, persebaran hasil perkebunan, persebaran hasil kehutanan, dan persebaran hasil peternakan dan perikanan. Nah, anak-anak Umi bisa baca sendiri ya persebaran hasil bumi di Indonesia, yaitu pada halaman 62 pada buku paket 4C. Anak-anak Umi, di sini ada contoh peta hasil bumi dan laut di Indonesia. Nah, anak Umi bisa lihat peta tersebut dan lihat keterangan yang ada di samping peta.
Nah, pada peta tersebut dapat kita lihat bahwa hasil bumi di Pulau Jawa berupa kina, padi, coklat, serat, kopi, dan tembakau. Serta tanaman sagu banyak terdapat di daerah Papua Irian Jaya. Keragaman agama dan tempat ibadah. Di Indonesia memiliki 6 agama yang berbeda, serta tempat ibadah dan hari besarnya pun juga berbeda-beda. Islam beribadah di masjid serta memiliki hari besar Idul Fitri. Kristen beribadah di gereja dan memiliki hari besar Natal. Katolik juga beribadah di gereja dan memiliki hari besar Natal. Hindu beribadah di pura serta memiliki hari besar Nyepi. Buddha beribadah di wihara dan memiliki hari besar Waisak, serta Konghucu beribadah di kelenteng dan memiliki hari besarnya Imlek. Anak-anak Umi, persatuan dan kesatuan antar umat beragama dapat tercipta dengan bersikap saling menghargai dan toleransi. Nah, anak-anak Umi, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata Umi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.